Kehilangan anggota tubuh adalah hal yang sangat menyedihkan. Jika dirunut dari penyebabnya, ada banyak hal yang menyebabkan terjadinya kecacatan atau tidak berfungsinya anggota tubuh manusia. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia menyebabkan cacat dan kematian. Menurut catatan Mabes Polri, jumlah kecelakaan lalu lintas di Indonesia sudah masuk dalam taraf memprihatinkan. Demikian pula kecelakaan di lingkungan kerja yang akhir-akhir ini menambah jumlah angka kecacatan, baik cacat total, cacat sebagian, dan cacat fungsi. Bencana alam yang terjadi di Indonesia juga menyebabkan timbulnya korban cacat, mengingat Indonesia memiliki letak geografis dan topografi Indonesia yang memicu adanya bencana. Beberapa kejadian bencana alam menyebabkan kematian dan korban cacat yang jumlahnya tak sedikit. Selain kecelakaan dan bencana alam, faktor kesehatan juga mempengaruhi terjadinya kecacatan. Berdasarkan data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Indonesia merupakan negara kelima di dunia yang penduduknya menderita diabetes. Banyaknya penderita diabetes yang tidak bisa bekerja karena harus kehilangan anggota tubuhnya. Rata-rata penyandang cacat ini adalah mereka yang berusia produktif, sehingga perlu upaya agar mereka masih bisa bekerja dan menjadi motor perekonomian negara. Program kaki palsu ini dilatar belakangi dengan meningkatnya jumlah kebutuhan kaki palsu di Indonesia yang seiring dengan pertambahan jumlah amputasi di Indonesia. Tujuan dari program ini adalah untuk mengembalikan fungsi dari orang produktif untuk kembali bekerja. Mengapa kaki palsu bukan yang lain? Karena amputasi untuk anggota gerak bawah, yaitu kaki, itu adalah yang terbanyak di Indonesia. Nilai kritikal dari kaki sendiri bahwa jika seseorang kehilangan kaki, maka mobilitasnya akan terganggu. Dengan mobilitas terganggu, aktivitas seseorang bisa berkurang mungkin hampir 80%-nya. Jadi di sini memang kaki lebih kritis daripada yang anggota gerak tubuh yang lain. Untuk itulah, LPPM UNS memberikan kontribusi yang nyata bagi mereka, para penyandang cacat agar dapat terus berkarya. Yang berperan dalam proyek riset ini, yang pertama adalah dari pihak jurusan teknik industri, terutama lab perencanaan dan perancangan produk. Personilnya yang pertama adalah Bapak Lobes Herdiman, kemudian saya Ilham Priyaditama, kemudian Ibu Susi Susmartini, kemudian Ibu Retno Wulandamayanti. Selanjutnya pihak yang kami ajak kerjasama adalah pihak Ristek yang mendanai dan pihak Dikti. Ada juga pihak-pihak lain seperti Dinas Sosial dan Rumah Sakit Ortopedi di Surakarta. Apa saja yang dikembangkan di lab kami adalah prostetik kaki yang terdiri dari prostetik knee dan prostetik ankle. Hasil yang diperoleh dalam 3 tahun terakhir ini, yang pertama adalah prostetik knee dengan sistem energi storing 2 bar, ya, karena terdiri dari 2 link. Kemudian ini adalah prostetik knee dengan energi storing juga dengan sistem 6 bar. Di sini terlihat terdiri dari 6 link. Kemudian berikutnya adalah prostetik ankle joint. Prostetik ankle joint ini memiliki gerakan sebagaimana gerakan joint manusia pada arah plantar flexion dan dorsiflexion. ESPK atau Energy Storing Prosthetic Knee sistem 2 bar memiliki kelebihan desainnya yang simple dengan material yang jumlahnya sedikit sehingga bobotnya menjadi ringan. Kemudian komponen energi storing dalam prostetik ini berperan sebagai penyimpan energi ketika fase stance, di mana berat badan tubuh ditumpukan pada kaki. Kemudian energi ini dimanfaatkan untuk membantu mengayunkan kaki pada fase swing, sehingga si amputee tidak perlu lagi mengayunkan kaki yang cacat tersebut dengan energi yang besar.
ESPK sistem 6 bar atau dengan 6 link di sini memiliki kelebihan terhadap sistem 2 bar, yaitu karena sebenarnya kaki manusia itu gerakannya pada lututnya ya tidak murni rotasi, jadi ada sedikit gerakan translasi. Dengan sistem 6 bar ini gerakan tersebut bisa didekati gitu. Jadi tidak murni rotasi tapi ada sedikit translasi. Bisa saya tunjukkan seperti ini gerakannya. Jadi bagian sang itu akan sedikit tergeser ke belakang ketika dia menekuk. Sedangkan prosthetic ankle joint, biasanya prosthetic kaki di bagian ankle joint tidak diberi joint yang bisa bergerak, biasanya fix. Yang kami rancang di sini adalah prosthetic ankle joint yang bisa bergerak dalam arah dorsiflexion dan plantar flexion. Ya, gerakan ini sangat membantu untuk proses berjalan yang lebih baik, yang lebih stabil. Tapi dengan catatan perlu dirancang khusus kekakuan dari pegas yang menahan gerakan jointnya. Jika terlalu lemah akan menyebabkan ketidakstabilan. Tapi jika dia terlalu keras, dia akan menghambat gerakan. Jadi di sini kita pilih bahan dari polyurethane dengan dimensi yang kecil dan ringan. Dia memiliki performance yang lebih baik daripada pegas dari bahan baja. Dan tentu saja polyurethane ini termasuk plastik yang lebih ringan dari bahan metal. Harapan ke depan, karena memang hasil yang sekarang ini masih juga ada kelemahannya, untuk prostetik knee sendiri kita inginnya dibuat lebih adaptif terhadap berbagai kecepatan berjalan gitu. Karena jika komponen energi storing ini dibuat pasif, sifat adaptif ini belum muncul. Dia hanya cocok untuk satu pola berjalan, dan sementara ini baru kita set di pola berjalan dengan kecepatan normal. Untuk lari atau jalan cepat, desain yang sekarang ini belum memungkinkan. Nanti ke depannya kita akan coba komponen energi storing yang bisa melakukan hal tersebut. Sementara untuk ankle joint, ke depannya akan dibuat prototipe yang multi-axis. Untuk yang multi-axis ini sebenarnya desainnya kami sudah ada, tinggal mewujudkannya dalam bentuk prototipe dan nantinya juga akan kami uji ke amputi langsung. Harapan jauh ke depan nanti bahwa prostetik ini akan kami jadikan prostetik yang cerdas. Cerdas dalam tanda kutip, dia mampu mengolah sinyal dari otot atau dari otak, kemudian diteruskan untuk menggerakkan aktuator-aktuator yang dipasang pada prostetik ini. Ya, tentu saja di sana ada sistem kendali khusus yang digunakan untuk prostetik kaki. Senyum bahagia yang tersungging di sudut bibir mereka menjadi pertanda bahwa semangat dan harapan hidup mereka kembali, menjadikan mereka kembali sebagai sosok yang percaya diri meski dengan sebelah kaki.